Baik, kita lanjutkan dialog di Bincang Pagi ke Mas Taufan terlebih dahulu. Mas Taufan, kira-kira dalam salah satu fasilitas penunjang keselamatan penerbangan di sebuah negara adalah ATC atau Air Traffic Controller yang mengatur lalu lintas di udara. Nah, kalau di bandara-bandara Indonesia ini kondisi ATC kita seperti apa? Bisa diceritakan bagaimana pantauannya, evaluasi? Selama ini, kenapa kemudian dilakukan perubahan? Kan dulunya itu dikelola oleh Angkasa Pura dengan harapan kita bahwa dengan pengelolaan yang baru di bawah Airnav, ATC ini bisa karena pada waktu-waktu yang lalu ya jujur kita harus akui bahwa ada kekurangan di sana sini, ada kekurangan di sana sini. Makanya itu pemerintah bersama Komisi 5 waktu itu kita bicara, oh tidak bisa lagi, ini harus sendiri. Ini masalah keselamatan, ini jantung daripada penerbangan kita. Makanya dipisahkan dari Angkasa Pura waktu itu, kita meminta Airnav. Tapi kondisi terakhir ini Mas, jujur kami belum pernah melakukan pengawasan karena periode yang baru kan. Nanti kita akan melakukan lagi, tapi saya ada keyakinan bahwa kondisi ATC kita insya Allah baik. Saya bisa meyakini itu. Saya hanya sedikit, memang agak susah Mas, seperti yang terjadi kemarin. Kita harus melihat ada kemajuan jadwal. Kalau itu kan terkait lagi Mas, bagaimana kemudian yang Mas Rinaldi katakan tadi masalah FOO-nya, Flight Operational Officer-nya berdiskusi dengan pilot, apa yang didiskusikan tidak ada gunanya, ya kan Mas? Karena maju. Apa yang berubah? Cuaca yang berubah, lalu lintas udara yang berubah. Jadi apa yang didiskusikan kalau dia majukan flight penerbangannya berarti ya apa yang didiskusikan dan dibicarakan dan diplanningkan untuk terbang ke sana itu seperti tidak ada gunanya karena kita majukan penerbangannya. Nah, kita bisa tangkap di kejadian AirAsia ini kalau 2 jam AirAsia berangkat bisa dipastikan mungkin waktu itu ATC dengan respon yang cepat mengatakan silahkan naik karena memang trafiknya lagi kosong di atas, silahkan di 38.000, tapi karena ada flag lain ya terpaksa. Kalau Mas Rinaldi, Anda sering berkomunikasi juga dengan ATC di udara misalnya saat menerbangkan pesawat. Kondisi ATC kita saat ini seperti apa? Ya, mungkin saya luruskan sedikit Pak Taufan bahwa pilot ini menerima data penerbangan itu selalu yang paling update. Jadi data ini selalu dipublish setiap 30 menit atau 1 jam sekali. Kalau dia majukan penerbangan, dia akan mendapatkan data saat itu. Dia mundurkan, dia juga akan mendapatkan data saat itu juga. Jadi selalu datanya paling update. Nah, mengenai kondisi ATC kita memang sudah jauh lebih baik dibanding dulu. Pada tahun 2013 lalu, ATC kita juga baru mendatangkan radar baru yang diminta oleh Pak Dahlan Iskan waktu itu, sehingga alatnya sudah canggih. Nah, tapi tentunya di dunia penerbangan, terutama di luar negeri, alat ini juga semakin berkembang. Seperti di Australia, mereka sudah menerapkan ADS-B, Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Indonesia juga sudah mulai memasang, tapi masih belum menerapkannya secara real time pada pesawat. Alatnya sudah ada, teknologinya sudah canggih, SDM kita sudah siapkah untuk itu? Saya rasa ATC ini selalu menerima pelatihan berkala. Mereka juga tidak jauh dari pilot, dari FOO yang harus menjalani pelatihan ulang setiap periode waktu tertentu. Jadi mereka juga selalu mengupdate. Tentunya selalu ada celah untuk peningkatan SDM, kualitasnya banyak hal lah yang masih bisa ditingkatkan dari situ, sehingga ATC kita juga bisa lebih maju lagi. Jadi bisa untuk mengendalikan jutaan penumpang yang lalu lalang di bandara kita, di Bandara Soekarno-Hatta misalnya. Sangat bisa menangani ratusan pergerakan pesawat bisa. Bandara Soekarno-Hatta ini salah satu bandara tersibuk di dunia, Mas. Dan ATC kita bisa. Apakah memang ini juga dibarengi dengan penambahan kapasitas bandara, misalnya fasilitas penunjang dan juga SDM? Betul. Saya rasa iya. Saat ini ATC kita juga baru memasang alat yang bisa memantau pergerakan pesawat saat di darat. Dulu belum ada alat itu. Kenapa? Karena saat ini di darat pun sudah makin kompleks, sehingga ATC masang alat. Kemudian maskapai juga berlomba membeli pesawat, maskapai juga banyak yang berdiri. ATC kita juga selalu mengupdate sehingga mereka bisa menangani pergerakan itu dengan baik. Apakah ini juga dampak dari deregulasi di bidang penerbangan seperti yang Pak Taufan bilang tadi, bahkan sampai kita harus memindahkan sebagian penerbangan ke Bandara Halim, bahkan harus membangun terminal baru di Bandara Soekarno-Hatta? Kalau pemindahan itu, Mas, memang sepertinya bandara kita udah overload. Bandara Soekarno itu, Hatta itu udah
memang sudah melebihi kapasitas. Sudah sangat padat. Dan kalau begitu ya kita harus ya kita tahu bahwa pertumbuhan bisnis penerbangan kita memang maju, tapi kan tidak diikuti oleh pertumbuhan infrastruktur bandara yang cukup. Nah, kalau demikian ya kita harus rela demi keselamatan, kita harus korbankan bahwa pertumbuhan ini harus ditekan, mau tidak mau lagi, demi keselamatan. Karena di Soekarno-Hatta ini sangat padat sekali, sangat padat sekali. Dan kalau seperti itu kepadatannya, ya faktor ya ini kan harus zero, Mas ya. Kesalahan di dunia penerbangan itu harus zero, nol, tidak ada nol, zero tolerance. Jadi kalau ada kesalahan sedikit sudah, ini berakibat. Nah, kira-kira nanti apa dampaknya bila pertumbuhan maskapai penerbangan ataupun jadwal penerbangan ini terus bertambah, tapi tidak diiringi dengan infrastruktur ataupun SDM yang mumpuni ataupun fasilitas juga yang memadai? Kira-kira bagaimana nanti DPR akan meregulasinya ini? Ya, kami juga di DPR sedang mencari akal, mencari akal bagaimana kemudian backlog masalah anggaran kita, infrastruktur kita itu yang kurang lebih kira-kira per tahun itu kita bisa penuhi cuman 500 triliun kalau tidak salah ingat, Mas. Kebutuhan kita 1.500 gitu loh per tahun. Nah, kami juga sedang memikirkan bagaimana kami bersama pemerintah nantinya itu tidak ada jalan lain kecuali melibatkan pihak swasta dengan pola public partnership itu. Saya kira itu jalan satu-satunya karena kemampuan anggaran kita memang sangat terbatas untuk membangun. Kita harus mengikuti pertumbuhan. Ya, kita ambil contoh lah dunia penerbangan kita. Kemudian tidak bisa diikuti oleh kemampuan dana atau finansial, budget, sehingga kita agak menekan pertumbuhan kita. Ya tidak ada jalan lain. Harus melibatkan pihak swasta. Pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur. Terakhir mungkin ke Mas Rinaldi, kira-kira apa saja kesulitan yang dialami misalnya seorang pilot ataupun masalah apa sebenarnya yang perlu dibenahi dalam industri penerbangan Indonesia? Ya, industri penerbangan Indonesia ini kompleks sekali. Setuju saya apa yang dikatakan Pak Taufan bahwa memang pertumbuhannya terlalu tinggi. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang mencatat pertumbuhan sampai 2 digit selain China. Dan itu tentunya merupakan satu PR berat bagi pihak regulator. Bandara ini pertumbuhannya tidak seekspansif pihak maskapai dalam membeli pesawat. Maskapai baru banyak bermunculan dan kita tahu bahwa ada satu maskapai nasional Indonesia yang mencatat rekor pembelian pesawat 3 kali di dunia. Nah, ini kita mau taruh di mana pesawat ini? Nah, bandara kita kan terbatas tempat parkirnya. Soekarno-Hatta Terminal 3 sudah dibangun, tentunya masih dalam progres. Pesawat ini terus berdatangan, maskapai lain juga selalu membeli pesawat. Nah, tentunya ini harus diimbangi. Saya setuju, Pak Taufan, mungkin perlu ditekan sedikit lah supaya tidak maskapai tidak terlalu ekspansif membeli pesawat. Nah, itu akan menjadi kesulitan bagi pilot juga dalam menjalankan penerbangannya. Akhirnya pesawat yang harusnya berangkat jam 7 menjalani antrian panjang, baru bisa berangkat jam 8:30, 9. Nah, ini satu kesulitan. Akhirnya apa? Dia diburu-buru untuk menjalani schedule berikutnya. Karena pesawat ini kan hanya dipakai biasanya 4 leg, setelah itu diganti oleh orang lain. Satu, keterlambatan di awal akan menyebabkan keterlambatan di akhir. Sehingga penumpang juga akan menjadi korban yang harusnya punya jadwal di tujuan jam sekian, akhirnya terpaksa bisa batal kan. Nah, ini yang perlu diperbaiki, Mas. Pertumbuhan harus sedikit itu. Kalau dari sisi pilot apa saja kesulitan-kesulitan ataupun apa yang harus dibenahi? Tentunya pelatihan yang dilaksanakan oleh maskapai saat ini sudah bagus. Kemudian pihak ATC juga sudah berkoordinasi dengan sangat bagus. Bahwa terjadinya satu eksiden itu tentunya akan banyak faktor yang nanti diperiksa oleh KNKT. Dari segi penerbangan walaupun memang sudah bagus, tapi tentunya masih ada ruang untuk perbaikan ke depan. Kesulitannya salah satu yang saya sebutkan tadi bahwa kita harus kadang antri untuk bisa tinggal landas. Itu tentu kesulitan dan kita nggak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah keadaannya seperti itu. Pihak bandara yang mengatur, Anda nomor antrian nomor 12, nanti baru boleh mundur 1 jam lagi, tidak bisa apa-apa. Akhirnya otomatis nanti bahan bakarnya lebih banyak sehingga menyebabkan cost bagi maskapai lebih tinggi. Otomatis maskapai kan akan menjual tiket pada maskapai juga lebih tinggi. Jadi kesulitan pilot ini sebenarnya lebih ke arah di sana, Mas. Baik, kita akan jeda dulu. Kita akan kembali nanti dengan kesimpulannya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bincang Pagi.